masih bersama kami dalam Warta Nusantara. Saudara, penanganan korban gempa di Sumatera Barat diharapkan lebih baik dari sebelumnya karena kita pernah punya pengalaman menangani korban tsunami Aceh, gempa di Yogyakarta, bahkan jauh sebelumnya saat tsunami di Flores, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1992. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana penanganan korban gempa di Sumatera Barat dan juga rehabilitasi pasca gempa, kita akan bahas dalam dialog pagi ini bersama Bapak Indra Hasan, yang mana beliau adalah koordinator tim terpadu peduli gempa Sumatera Barat dan juga mantan ketua tim terpadu penanganan korban tsunami Flores tahun 1992. Selamat pagi Pak Indra. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana pandangan Pak Indra sendiri tentang terjadinya bencana alam ini, Pak? Kalau kita lihat dua sisi. Satu dari sisi iman kita harus evaluasi diri kita masing-masing, apa kita sudah pelihara semua perintah Allah. Yang kedua, kita harus lakukan taat juga hukum-hukum Allah atau belum. Kalau dilihat dari sisi ilmiah, itu yang disampaikan oleh para ahli ilmiah, lempengan dan sebagainya. Nah, kalau dilihat sisi dari iman, berarti kita harus kembali kepada fitrah manusia yang beriman, harus renung, tafakkur setiap pribadi anak bangsa ini. Singkat katanya harus bertobat. Sisi ilmiah, kita harus pelajari hari demi hari cara penanganan yang baik untuk menanggulangi bencana alam yang akibatnya pada manusia yang tinggal di permukaan alam. Ya, baik. Kita beralih ke gempa yang terjadi belum lama ini di Padang, Sumatera Barat ya. Menurut pemantauan Bapak, bagaimana situasi terakhir korban gempa di Padang, Sumatera Barat ini? Saya kebetulan baru pulang tadi malam dari Padang, Priaman. Kalau dilihat dari sisi fisik fasilitas pribadi secure rumah, itu ada yang rusak berat, ada yang rusak ringan, tapi tidak semua merata. Ada satu desa yang merata, 31 rumah rata. Ada yang hanya satu rumah, ada yang setengah. Nah, kalau dilihat Kota Padang, rumah masyarakat tidak terlalu rusak berat, hanya fasilitas ekonomi. Ya, inilah yang membuat masalah yang cukup berat buat kita. Penanggulangan kegiatan ekonominya yang takes time. Jadi sehingga menyulit kita untuk mendapatkan bahan bantuan untuk masyarakat. Let's say sembako, kita harus betul-betul dari luar karena di Padang tidak berjalan ekonominya karena fasilitas bangunannya rubuh, kayak rumah sakit, pelayanan umumnya sedikit terganggu. Terus industri pariwisatanya, hotel semua rubuh, listrik mulai nyala tapi tidak semua, belum nyala seperti apa yang kita lihat di berita. Itu yang kita lihat faktual. Nah, kalau Padang Priaman ekonominya berjalan karena fasilitas ekonomi seperti pasar dan sebagainya itu tidak rusak, hanya rusak masyarakat, rumah masyarakat. Terus dari sisi sumber daya alam itu cukup subur. Jadi, for example kayak minyak goreng, kita nggak perlu kirim minyak goreng ke sana untuk bantuan karena kelapanya banyak. Itu kira-kira yang saya bisa beri masukan. Ya, Pak, seperti kita ketahui banyak sekali rumah-rumah masyarakat di Kota Padang ini yang rusak berat seperti yang tadi Bapak katakan juga. Berarti mereka harus tinggal di tenda-tenda pengungsian, Pak ya? Oh enggak, kalau dilihat di Kota Padang karena ikatan kekeluargaannya cukup tinggi. Jadi misalnya satu keluarga rumahnya rusak, setengah rusak, itu dia tinggal di rumah keluarganya yang layak, kerabatnya. Itu yang memberi satu potensi yang cukup besar di bangsa ini. Itu. Terus seperti di Padang Priaman, ada yang rumahnya rata karena tanahnya luas, beda dengan Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah, rumah masyarakat itu betul tanahnya nggak ada lagi, hanya rumah tok. Sehingga rumahnya rata, dia perlu ada satu tempat untuk tinggal fungsinya. Kalau di Padang Priaman atau Padang Priaman khususnya yang saya lihat, rumah masyarakat itu halamannya luas tanahnya. Jadi sehingga rumahnya rubuh, dia bisa bangun tenda di sini. Nah, yang diperlukan di sini masyarakat adalah segera kita bangun
privasi masyarakat itu sendiri dalam arti kata rumah darurat. Itu yang pengalaman kita yang kita lakukan di Jawa Tengah, di Prambanan, bikin dari bambu, terus terpalnya kita jahit, kita masukin ke bambu itu menjadi rumah bambu. Dalam waktu immediately, dia nggak tinggal di tenda pengungsi lagi. Karena kalau tinggal pengungsi akan merusak moral. Karena tidak saling kenal, let's say seorang anak gadis harus tinggal dengan laki-laki lain di pengungsi, itu akan terjadi satu krisis moral in the future. Ini yang harus kita tanggulangi. Jadi bencana ini bukan hanya bencana fisik, tapi bencana psikologi yang kita harus tanggulangi dalam keadaan immediately. Ya. Tapi keadaannya bagaimana Pak sekarang? Mengenai sebagian masyarakat yang terpaksa harus tinggal di tenda pengungsian, bagaimana Bapak melihat hal ini? Kalau saya lihat masyarakat Padang memang tidak tinggal di pengungsian, jadi ada rumahnya hancur, nah dia bangun sampingnya dengan tenda, dia tidak ngungsi, dia tetap di space-nya dia. Jadi pengalaman saya nggak terlalu masalah. Hanya masalah di sini kita harus bangun satu kebersamaan untuk segera menanggulangi dalam waktu emergensi ini sehingga kemampuan dia dari sisi menjaga kesehatan, psikologi, trust pada dirinya sendiri itu akan terbangun. Jadi rehabilitasi yang kita lakukan bukannya rehabilitasi fisik, rehabilitasi non fisik, touch, communication directly dengan masyarakat itu sendiri. Yang kedua kita harus kembali kepada tadi akidah. Dia nggak ngerti tentang lempengan gesekan, tapi dia akan ngerti tentang bagaimana nanggulangi dirinya langsung lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, apa Pak yang paling dibutuhkan oleh korban gempa ini saat ini? Maksud saya untuk kebutuhan sehari-hari, apakah makanan, selimut atau apa yang paling sangat dibutuhkan? Oh ya, kalau kebutuhan masyarakat sekarang ini makanan yang instan. Makanan instan, khususnya Padang itu makanan instan, air minum karena PDAM-nya nggak berjalan, itu belum berjalan dengan baik. Kalau di Pariaman, karena itu di desa-desa Mbak, di desa-desa yang dibutuh sekarang ini makanan yang instan dan bukan hanya faktor fisik aja. Jadi yang saya sudah sharing dengan Pak Bupati, dengan tokoh masyarakat di sana, kita harus membangun satu kembali kebersamaan dalam attachment heart satu dengan yang lain, ya itu telah kita lakukan di sana. Ada kendala Pak dalam memberikan bantuan ataupun mengadakan penyuluhan seperti yang Bapak barusan katakan? Saya belum menemukan kendala karena pemerintahnya sangat welcome, sangat excuse untuk kita direct ke lapangan, dan masyarakatnya juga sangat understanding each other dan sangat support each other. Jadi saya lihat kendalanya nggak ada. Ya. Baik, Bapak pernah juga menangani bencana tsunami di Flores pada tahun 1992 Pak ya, dan juga bencana-bencana alam lainnya. Ya. Apa perbedaannya Pak dengan bencana yang baru saja terjadi di Padang, Sumatera Barat ini? Kalau Flores, karena itu terjadi 4 kabupaten dan Flores itu daerah remote area, daerah yang perbatasan dengan negara lain, dan jaraknya cukup jauh dari supporting. Flores lebih berat daripada Sumatera Barat menurut my experience ya. Yeah. Dan dalam 1 tahun kita sudah settle di Flores, baik rehabilitasi non fisik maupun rehabilitasi fisik, karena waktu itu betul-betul terintegrated penanganannya. Flores lebih berat daripada bencana gempa yang terjadi di Padang, dan dalam kurun waktu 1 tahun ya Pak ya? Yeah, 1 year. Kita start 1992 and fix it 1994. Berarti diharapkan juga gempa Padang ini setelah ini dapat kembali pulih lebih cepat ya Pak ya? Ya, kalau dengan keadaan masyarakat dan pemerintah di sana ada sekarang ini, hanya tinggal yang kita harus perdayakan adalah masyarakat setempat. Masyarakat yang mengalami bencana alam, khususnya para pemuda yang menjadi penggerak kegiatan di situ, baru bisa selesai. Baik, Pak, mengenai bantuan, apakah bantuan yang dikirimkan untuk korban bencana gempa ini sudah cukup baik dari dalam negeri maupun dari negara tetangga sendiri? Kalau dilihat bantuan belum cukup, belum cukup. Yang
masih banyak kita perlukan. Tapi yang problem yang ada yang dikemukakan oleh pemerintah yang saya lihat di lapangan, belum ada tenaga kerja yang bekerja secara dinamis. Masih ada ketergantungan dengan sangat tergantung kepada prajurit TNI dan Polri dan pemerintah itu sendiri, sehingga distribusi itu tidak berjalan. For example, bantuan yang datang dari Jakarta pakai flight atau pakai kapal Teluk Bayur itu tertumpuk. Kenapa? Karena tenaga kerja dari setiap kabupaten itu nggak ada satgasnya di pusat itu, jadi sehingga tidak ada yang menangani pembongkaran, penyimpanan, terus angkut ke wilayah yang dibutuhkan. Ini diperlukan. Jadi mesti ada task force tenaga kerja yang bangkit dari masyarakat itu sendiri. Itu yang saya berikan kepada Pak Bupati, dan itu yang sangat menggembirakan buat mereka. Jadi kendala dalam pendistribusian bantuan untuk korban ini adalah kurang tidak adanya. Ada yang tenaga kerja. Jadi bukan sarana jalan yang rusak atau bagaimana? Saya dari Padang ke Padapriaman jalan hot mix, tidak ada masalah. Terus kita ke desa juga jalan nggak ada yang putus, nggak ada. Hanya ke Agam sedikit putus itu. Tapi kalau untuk distribusi ke desa-desa, alhamdulillah saya nggak ngalami, nggak melihat jalan yang putus. Tapi bantuan sebagian memang sudah disalurkan ya Pak ya? Disalurkan, hanya problemnya itu tadi. Misalnya kita dari kabupaten atau Satkorlak itu drop ke Satkorlak kecamatan. Siapa yang ngantar ke masyarakat? Ya. Kan nggak ada. Dan ini masih harus door to door. Karena cukup jauh antara masyarakat yang kena korban bencana alam dengan kantor camat. Kebetulan saya jalan sama camatnya. Saya keliling sama camatnya. Dan itu memang kendala. Akhirnya saya sampaikan bahwa memang harus bangun. Dan masyarakat, saya tanya sama masyarakat, kita kumpulkan di masjid bersama-sama. Mereka secara hati ingin melakukan sesuatu. Hanya ini kan perlu motivator, perlu penggerak yang harus kita gerakkan sehingga akan terminimais kendala-kendala yang ada di lapangan. Baik, kembali ke masalah rehabilitasi fisik dan non fisik Pak. Bagaimana Pak? Apa sebenarnya yang harus benar-benar dilakukan terlebih dahulu? Sekarang ini rehabilitasi non fisik harus jalan, Pak. Harus jalan. Jadi touch kita dengan masyarakat. Terus jadi manusia itu bukan dia hanya membutuhkan makanan, dia membutuhkan atensi. Nah, di sini kita kumpulkan masyarakat. Nah, kita rencana hari Jumat ini akan doa bersama di Padang hari Jumat di Masjid Pahlawan dan sekaligus rehabilitasi masjidnya. Itu yang kita mulai rehabilitasi non fisik. Setelah rehabilitasi non fisik, saling paham bahwa ini masalah kita bersama, bukan masalah orang lain, masalah bangsa Indonesia. Supaya kita tidak tergantung sama bangsa yang lain. Betul kita sharing dengan bangsa yang lain, tapi responsibility 100% adalah kita. Setelah itu baru kita rehabilitasi fisik, for example masjid. Ya, baik Pak Indra, terima kasih banyak atas perbincangannya dan kami sama-sama mendoakan agar warga di Padang Sumatera Barat ini cepat pulih kondisinya dan gempa tidak lagi terjadi Pak. Baik, sekali lagi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, demikian perbincangan kami dengan Bapak Indra Hasan yang mana beliau adalah koordinator tim terpadu peduli gempa Sumatera Barat. Dan saudara, sejumlah informasi sesaat lagi, informasi dari Riau, yakni laporan dari Arena Musyawarah Partai Golkar. Tetaplah bersama kami dalam Warta Nusantara.